sering kali keluar, yaitu eksponen, entah itu berbentuk persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, atau yang sifatnya hanya merubah-rubah sifat. Nah, ini adalah salah satu bab yang rutin keluar. Jadi rutin itu dalam arti tidak pasti, nih sering aja. Nah, yang bisa memastikan keluar siapa, nggak ada yang bisa, cuman sering keluar. Nah, ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah merubah bentuk. Nah, kenapa? Yang namanya eksponen itu selalu kuncinya atau intinya adalah merubah-rubah bentuk. Dalam matematika merubah bentuk itu boleh. Yang tidak boleh adalah merubah nilai. Nah, ya, merubah pangkat X plus 1 ini boleh kita tulis sebagai 5 pangkat X. Nah, karena plus 1 berarti di depannya dikalikan 5. Nah, kemudian kalau ada pangkat min berarti 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X. Sambil dipindah ke kiri ya nggak apa-apa, dikurangi 126. Nah, selanjutnya bisa kita hilangkan penyebutnya dengan cara dikalikan dengan 5 pangkat X. Dikalikan aja dengan penyebutnya yang ada. Itu ada penyebut 5 pangkat X dikali 5 pangkat X. Nah, sehingga nanti akan diperoleh 5 dikali 5 pangkat X kuadrat. Kemudian yang 126 dikali 5 pangkat X. Kemudian yang 5 kuadrat ya tulis saja 25. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk memudahkan lagi, ada yang senang dengan pemisalan. Dimisalkan nih 5 pangkat X-nya adalah P atau A atau apalah itu. Nah, 5 pangkat X-nya misalnya P, sehingga akan diperoleh 5P kuadrat dikurangi 126 P ditambah 25. Nah, sampai di sini kita bisa menggunakan sifat. Nah, sifat akar itu yang kita miliki itu ada 2, P1 tambah P2 dan P1 kali P2 sebagai akarnya, ya. Kalau P1 ditambah P2 itu min B per A. Nah, P1 ditambah P2 ini adalah min B per A. Kalau begitu ini adalah 126/5. Ingat, sifat ini ada tapi nggak menyelesaikan. Kenapa nggak menyelesaikan? Karena ini 5 pangkat X1 ditambah 5 pangkat X2. Nah, bagaimana menghubungkan pangkat yang ditambahkan? Ya tidak bisa dihubungkan. Nah, ini ada sifatnya tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Kenapa? Tidak menyelesaikan. Yang kita pakai yang mana? Oh, yang kita pakai yang perkalian. P1 kali P2 C per A. 25 dibagi 5. 5 pangkat X1 dikali 5 pangkat X2, ini nilainya adalah 5. Dengan sifat lagi, ini boleh ditulis jadi jumlah 5 pangkat berapa sih 5 itu? Ya 5 1. Nah, jadi 5 boleh ditulis langsung 5 pangkat 1 juga boleh. Sehingga diperoleh pangkatnya X1 tambah X2 itu sama dengan 1. X1 tambah X2 sama dengan 1. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nah, jadi dalam perjalanan kalau misalnya sudah terbiasa nggak usah pemisalan tuh nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang masih butuh pemisalan sebagai alat mempermudah ya boleh. Ini beberapa anak yang sudah mungkin levelnya sudah terbiasa, sudah mungkin advance. Nah, nggak usah dimisalkan, nggak apa-apa kok Om, saya sudah tahu ini bentuk kuadratnya, ini yang tidak kuadrat, ini yang konstanta. Jadikan P ya boleh, tidak pun ya nggak apa-apa. Jadi langsung ini kalau tanpa memisalkan ya 5 pangkat X1 dikali 5 pangkat X2 itu hasilnya adalah 5. Nah, oke, sampai di nomor 1 ada pertanyaan atau tidak? Jadi di sini sifatnya masih belum terlalu rumit,
atau sifatnya masih soal yang kategorinya mudah. Owner kayak tuh. Ya, beberapa orang, beberapa anak itu biasanya sudah mungkin mengawang, ya. Mengawang dalam artian beberapa langkah nggak usah ditulis, sudah dibayangkan aja, tinggal tulis apa yang menjadi pokok dari persoalan yang ada. Ada? Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung ditulis di kolom chat yang ada. Nah, ya. Selama nggak ada pertanyaan ya sudah, saya asumsikan dan saya anggap itu clear semuanya, ya. Oh, berarti bisa lanjut ke problem atau soal yang berikutnya. Ini ya, aman ya? Nomor satu, nggak ada pertanyaan. Oke, aman. Nah, ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang di nomor 2. Jadi ada sifat log, jadi eksponen, logaritma itu dua hal yang sangat berkawan baik, ya. Biasanya ada eksponen akan diikuti dengan ada logaritma, ya. Nah, dua hal ini sesuatu yang boleh dikatakan ya intinya matematika lah kalau dalam tes ujian mandiri atau tes-tes PTN pada umumnya. Ya, ada pangkat, ada logaritma. Ayo. Nomor 2, ini ada bentuk bilangan pokoknya itu X kuadrat min 2X plus 1, dan yang satunya X kuadrat plus 2X plus 1. Mungkin bagi yang jeli hal ini itu nggak sulit. Nah ya, kenapa? Bentuk soalnya bisa diubah. P ini sama saja. P ini boleh ditulis. Nah ya. X kuadrat min 2X plus 1 itu menjadi X min 1 kuadrat. Nah, dilogkan oleh X plus 1. Kemudian nilai Q itu juga sama. Kalau bentuk X plus 1 dikuadratkan, itu ya sudah sama dengan bentuknya dari X kuadrat plus 2X plus 1 log X min 1. Jadi, kalau P dikali Q, nah, dua hal ini dikalikan, ini akan diperoleh sifat X min 1 kuadrat log X plus 1 X plus 1 kuadrat log X min 1. Nah, dengan sifat logaritma, pangkat yang di bilangan pokok, pangkat di bilangan pokok itu menjadi penyebut. Pangkat yang di dalam menjadi pembilang. Oh, kalau mau dilepas, pangkatnya adalah 1 dibagi 2. Yang dari belakang ini pun 1 dibagi 2. Nah, ini ya. Sehingga tertulis X min 1 log X ditambah 1 disambungkan atau dikalikan dengan X plus 1 log X min 1. Oh, sambungannya sudah sama. Posisi sambungannya sudah sama nih. Strike. Nah, ini ya. Tinggallah kalau mau dikalikan, ini adalah 1/4. Pojok sama pojoknya diambil X min 1 log X min 1. Nilainya adalah 1. X min 1 log X min 1. Ini nilainya adalah 1. Saya bulet ya jadi. Nah, ini nilainya adalah 1. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 1/4. 1/4 dikali 1, ya jawabannya tinggallah 1/4. Nah, ya. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan atau tidak? Nomor 2. Oke, saya beri waktu untuk mencatat barangkali, ada mungkin memahamkan dulu dari mana asalnya, kok jadi seperti itu, langkahnya kenapa, setengah dari mana, dari pangkatnya yang di bilangan pokok dan di numerusnya. Nah, ya. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, 1 bagi 2. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, 1 bagi 2. Ini 1, ini 2, 1 bagi 2 lagi. Kenapa X min 1 kuadrat? Nah, X min 1 kuadrat itu kalau mau diuraikan,
ini sama saja X kuadrat min 2X plus 1. Nah, jadi ini dulu pas di SMP. Nah, ya. Kalau kita ketemu X min 1 kuadrat itu sama aja X kuadrat min 2X ditambah 1. Nah, ya. Oke, ada dua pertanyaan dari Klaten, M. Yahya Ayash. Kenapa? Dari mana setengahnya? Saya jawab dari sini. Ini satu, ini dua. Ya, sifat logaritma saya tulis ini gini. A pangkat M log B pangkat N itu sama saja A pangkat M log B pangkat N ini menjadi N per M N per M N per M 1 per 2 1 per 2. Nah, ini ya. Jadi asal usulnya dari situ, teorinya dari situ. A log B. Saya beri lagi karena ini penting. Terus pertanyaan dari Dawa Akbar, kenapa X min 1 kuadrat? Ya karena bentuk X kuadrat min 2X plus 1 itu setara dengan X min 1 kuadrat. Ini dulu ilmu di SMP kelas 2. Nah, ya, penguraian aljabar, ya, suku aljabar. Aja. Jadi ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, pertanyaan sepele sederhana itu ditanyakan aja. Ya, daripada aku saja ini kira mudeng kok sondi ya kok min 1 kuadrat. Nah, ya. Nah, padahal ilmu yang dari dulu SMP ya maklum, nah SMP kan berapa tahun lalu itu? 5 tahun lalu baru lupa ya nggak apa-apa ya. Nah, ini yang sudah paham ya sudah lanjut mengerjakan terusnya aja. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Jadi di sini saya tuliskan asal usulnya, nggak apa-apa, saya buat detail dulu. Nah, ya, ini bagi yang sudah paham, nggak usah sedetil ini, nggak apa-apa. Nah, ya, ini sekali lagi sambil rata-rata, sambil secara umum. Nah, ya, mungkin yang sudah paham, kelamaan, nggak perlu detail itu, nggak apa-apa. Nah, ya, jadi bagi yang sudah paham, mungkin ini rapi ditulis di Om. Nah, ya, wong saja nih aku ngerti, ya nggak apa-apa, boleh. Apa contohnya ini nih? Ini sebenarnya nggak perlu saya tulis nih. Nah, ya, sebenarnya nggak perlu ditulis. Bagi yang sudah paham, ini tuh nggak usah ditulis. Uang tadi kan pojok sama itu satu mesti. Nah, ini ya, paham ya? Lanjut ke nomor 3. Persamaan kuadrat itu punya akar, nggak ngerti, wes anggap aja X1 rho X2. Nah, yang diketahui adalah selisih kuadrat akar. Mau tak tulis akarnya X1 sama X2? Misal akarnya ini X1 sama X2. Selisih kuadrat akar. Selisih kuadrat akar itu maksudnya, selisih kuadrat akar itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dikuadratkan dulu baru diselisihkan. Jadi yang bernilai 20 itu adalah X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Berapa itu nilainya? 20. Nah, ya. Terus X1 min X2 kuadrat. X1 kuadrat min X2 kuadrat itu sebenarnya juga boleh diganti menjadi X1 plus X2 dikali X1 min X2. Nah, dengan sifat kita mudah saja dapatnya si X plus 1 ditambah X plus 2. Ini adalah min B per A. Ya, 2M plus 4 min 1. Nah, tetapi kalau kita berangkat dari hal itu, menguraikan satu-satu itu bakal lama. Ingat ya, waktu yang kita miliki itu nggak banyak dalam mengerjakan soal ujian mandiri. Aset itu harus sebanyak mungkin kita gunakan. Apa itu aset? Keterangan di soal, keterangan di opsi jawaban, itu semuanya aset. Nah, ya, saya contoh cara menalar yang paling basic dulu. Nah, ya, pertanyaannya M kuadrat min 9. Sing ditekoke itu M kuadrat min 9.
Maka dari situ bisa kita manfaatkan. Nah, ya. Ya, kalau M kuadrat min 4-nya ini min 9, maka akan diperoleh M kuadratnya ini min 5. Seenggak bisa-bisanya siswa. Nah, ada seenggak bisa-bisanya yang sekolah. Ya, itu menyimpulkan hal ini itu mesti sudah bisa. Kenapa? Bilangan kuadrat mungkin nggak negatif, mesti tidak. Jadi pertanyaannya atau opsi jawaban A ini siapapun mesti sudah tahu kalau dia mesti salah. Nah, ya, kenapa salah? Bilangan kuadrat kok min 5. Nah, ya, goblok banget wih sing jawab kuadrat kok sama dengan min 5. Misalnya seperti itu. Nah, ya. Kemudian opsi jawaban B benar mau salah? Ini ya sama. M kuadrat min 4 kok jawabannya min 6. Oh, berarti M kuadratnya min 2. Ini pun pasti salah. Nah, ya. M kuadrat min 4 kok min 5. Oh, berarti M kuadratnya min 1. Ini pun ya pasti salah. Nah, berarti M kuadratnya kan berarti min 1. Nggak mungkin juga ini. Jadi, nggak usah menguraikan boleh. Oh, kita sudah bisa membuang. Ya, 3 jawaban dengan apa? Melihat iki lo kok negatif. Bentuk kuadrat kok negatif. Ya. Terus, pernyataan yang berikutnya. M kuadrat min 4 ini 5, M kuadratnya 9. Pernyataan yang ke-5 yang di opsi E, M kuadrat min 4 ini 9. Berarti M kuadratnya berapa? 13. Nah, berarti kalau M kuadratnya 13, M-nya negatif apa bulat enggak? M-nya enggak bulat. Nah, kalau M-nya enggak bulat, ketemu 20 enggak nanti? Ya enggak akan ketemu 20. Jadi dengan melihat nilai negatif positif, 3 jawaban wis hilang. Ya. Dengan melihat komponennya, M kuadrat ini kok yang satu itu nilainya 9, sementara yang satu ini kok nilainya adalah 13, maka M-nya yang bulat yang mana? Ya 9. Jadi M kuadrat 13 akan nggak ketemu nanti sifat akarnya yang diperoleh ini, selisih kuadratnya itu nggak bakal menjadi bulat 20. Kenapa? Karena ini akar 13 yuk dia caranya nggak akan jadi bulat pasti. Nah, aja. Oh, jawabannya adalah yang di ada pertanyaan atau tidak dibaleni apa lagi. Jadi keterampilan, kejelian menggunakan aset itu penting. Itulah yang membedakan peserta UM 1 dan UM yang lainnya. Ada yang polos, meligi, ya, meligi itu hanya naif, ya, delok lurus terus, ya. Ada yang nggak bisa kiak-kiuk, bila-bila nggak bisa. Ada yang sudah terbiasa, oh iya yo, logikanya ini nggak mungkin jawaban kayak gini, ya. Kuadrat selisih sama nggak mas? Kuadrat selisih ya beda. Nek kuadrat selisih berarti diselisihkan dulu baru dikuadrat. Kata-katanya dibalik yang maknanya beda, ya. Ini selisih kuadrat itu berarti di kuadrat DC baru diselisih. Nek kuadrat selisih DC baru di kuadrat G. Nah, ya. Nama aja redaksinya sudah beda, ya maknanya beda. Nah, ya. Paham ya? Rosan Chandra, ya. Kuadrat selisih sama nggak mas? Beda, ya. Kata-katanya dibalik, makna matematiknya juga masih akan beda, ya. Oke ya, nomor 3 aman ya. Aman, yo. Ya boleh sekarang nomor 4 boleh dengan cara yang apapun, ya. Kita dikaruniai banyak di otak kita itu memorinya banyak, cara berpikirnya itu banyak, ya. Jadikan kita hamba yang bersyukur dengan apa memanfaatkan itu, ya. Kita seringkali belajar tuh siji terus, ya. Ngono terus, nah, ya. Oh, padahal itu ada hal lain yang bisa kita eksplor di otak kita, ya. Jangan sampai kita menjadi golongan hamba yang kufur nikmat. Gara apa? Belajar kurang tenanan. Jangan sampai ya. Nah, belajar tenanan itu bagian dari kita mensyukuri nikmat yang diberi Tuhan. Aja. Yuk.
Ada tulisan F inverse, ini bundaran ya, tidak kali ya, ini bundaran. Ini saya ganti, ini soalnya itu bundaran bukan titik ya, karena mana titik sama bundaran itu beda dalam matematika ya. Ya ini saya ganti bundaran. Nah karena titik itu maknanya beda. Ini saya ganti nih bundaran. F bundaran G. Ada berubah ya. F bundaran G. Yuk kita ure atau kita manfaatkan sifat F bundaran G inverse atau F inverse bundaran G inverse. Ini bisa nggak dirubah bentuknya? Bisa. Ada. Kalau mau inverse-nya itu ditaruh belakang di terakhir sini, maka yang di dalam ini dibalik. Ya, F inverse bundaran G inverse itu sama aja. G bundarannya dulu, baru inverse-nya di belakang. Ya. Terus sifat ini pun juga akan menjadi, ya. Kalau kita punya G bundaran F inverse X ini adalah 2x min 4. Kalau kita ingin membuat G bundaran F-nya saja tanpa inverse, ya, diinverskan. Ya, menginverskan itu sama aja mencari kebalikannya. Kalau ini tertulis X min 4, maka inversnya adalah X plus 4. Kalau ini tertulis X dikali 2, maka menjadi dibagi 2. Nah, ya, 2x min 4 inversnya apa? X plus 4 bagi 2. Pertanyaannya F2. Pertanyaannya F2. Nah, yang ditekok ke F2. Apa yang perlu kita gantikan? Ya, ganti X-nya dengan 2. Nah, ya. Kalau kita ganti X-nya dengan 2, akan diperoleh G dari F2. Nah, ya. G dari F2. Nah, kalau X-nya diganti 2, berapa itu nilainya? 2 tambah 4 bagi 2. Oh, berarti GF2 itu nilainya adalah 3. Nah, sekarang kita gunakan F2 sudah ngerti belum? Ya belum, karena itu yang ditanyakan. F2 sudah ngerti belum? Belum, yang ditanyakan. Anggap aja ini P. Tetapi ketika P ini masuk ke G, hasilnya adalah 3. Kenapa kita gunakan nilai-nilai yang seperti ini? Gunakanlah sesuai pertanyaan. Kenapa kok dimasuki 2? Ya karena pertanyaannya F2. Kok enggak F5? Ya karena pertanyaannya bukan F5. Ya. Nah, yang ditanya berapa nilai F5? Ya udah kita ganti ini dengan 5. Maksudnya seperti itu. Nah, ya. Yuk, GP3. Nah, ada kan G-nya sudah ada ini. GP3. GP nilainya 3. Padahal kalau digantikan dengan P itu P-3 dibagi 2P plus 1, 3. Kita kalikan silang P-3, 6P plus 3. Kita pindahkan ke kanan dan ke kiri. P-6P, min 5P. Min 3 pindah ke kanan, 3 tambah 3, 6. Berarti P-nya adalah min 6/5. Oh, ternyata F2 yang bernilai P tadi, P-nya adalah min 6/5. Oh, di jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan atau tidak? Dibaleni apa ora? Nah, ya. Cara menginverskan itu cari lawannya. Nah, ya. Ada pertanyaan dari Rosan Chandra. Ini 2x plus 4. Kita baca dari X-nya sebagai pijakan. Ini X min 4. Menjadi X plus 4. Nah, ya. Oh, ini dibaca X kali 2. Oh, menjadi dibagi 2. Nah, ya.
Latihan yuk nih gini latihan. Kalau fx-nya adalah 7x plus 4, berapa inversnya? Inversnya adalah x min 4 dibagi 7. Nah, ya. Kalau inversnya lagi adalah setengah x min 8. Berapa yuk? Fx-nya. Ya diinverskan lagi ya. F inversnya inilah kembali fx ya diinverskan lagi akan kembali f lagi. Nah ya. X ditambah 8 dibagi setengah itu sama aja dikali 2. Nah sama aja 2 kali X plus 8 dan seterusnya. Nah ini ya. Oke. Nomor 4 ada pertanyaan atau tidak? Nah ini ya. Lanjut ke nomor 5. Tersedia 15 kunci berbeda. Hanya satu yang benar. Oh, berarti bisa disimpulkan. Dari 15 itu yang benar ada 1. Yang salah ada berapa? 14. Nah, ketika diambil 3 kali, nah ada percobaan 3 kali. Nah, pengambilan ketiga yang diminta adalah pengambilannya ini, pengambilan ketiga dapat yang benar. Nah, pengambilan ketiganya dapat yang benar. Bisa membuka pintu di pengambilan ketiga. Jadi ada pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Peluangnya adalah, ya, peluangnya piro. Nah, maka logikanya biar benar di pengambilan ketiga, yang pengambilan pertama ini masih salah. Pengambilan kedua masih salah, pengambilan ketiganya baru benar. Yo, yang salah ada berapa di pengambilan pertama? 14. Seluruhnya masih ada, masih seluruhnya 15. Nah, ada. Pengambilan kedua yang benar masih 1. Nah, ya. Ini yang ditanyakan masih salah. Yang salah ada berapa? 13 atau 14? 13 karena sudah terambil 1. Seluruhnya berapa? Oh, masih 14. Yang nanya nyoba, ya jangan dicampur meneh, tapi nyoba diambil dipisah. Tak coba satu, wah ini raiso dipisah, ya jangan dicampurkan lagi ke yang nggak bisa lagi, ya. Oh satu nggak bisa, ngambil kedua, oh nggak bisa lagi, pisahkan lagi. Kalau dipisah lagi, semua kuncinya nggak lagi 15 lagi, tapi tinggal 14. Terus yang diminta sekarang itu dapatnya benar, benarnya cuma 1. Dari seluruhnya berapa? 13. Oh kalau begitu corek sehingga hasilnya peluangnya adalah 1 dibagi 15. Ada pertanyaan lagi. Nomor 5. Nggak ada pertanyaan ya nomor 5. Nah, aman ya, pengambilan 1 salah, pengambilan 2 masih salah, pengambilan ketiga baru benar, ya. 1 karena cuma 1 doang yang benar lah, ya betul, ini yang benar menisiji, ya, sing salah ono 14. Ada. Clear nomor 5, titik Rusan Chandra, aman ya, ayo. Kita masuk ke nomor 6. Saya buat ilustrasi gambar grafik kartesiusnya dulu aja. Yuk. Titik yang pertama sebagai starting pointnya adalah 0,0. Nah ini ya. Kemudian naik 2 unit. Naik 2 unit itu berarti ke sana 1 unit, naik ke sini 2 unit. Nah ini ya. Terus
Bergeraknya kemana lagi? Ke kanan. Nah ini ya, ke kanan 1 unit. Ke kanan itu tak tulis sebagai yang naik ke atas biru, yang ke kanan saya buat ungu. Ungu 1 unit ya, 1 unit ungu. Sama nih, satuannya ke sini adalah 1, ke sini adalah 2. Terus habis naik terus ke kanan terus ke bawah, turun setengah unit. Turun berarti ke bawah 5,5. Tadi naiknya adalah 2, ke kanannya adalah 1, turunnya adalah 1/4, setengah unit. Terus ke kirinya adalah 1/4, ke atas lagi ini adalah 1/8, dan seterusnya. Maka nanti ada 2 komponen yang berubah-ubah, yaitu X-nya dan Y-nya. Yuk, X-nya dulu. X-nya itu pertama kali berapa nilainya? 1 ke kanan. X itu 1 ke kanan, kemudian 1/4 ke kiri. Nah, ya, 1 ke kanan, berarti nilainya adalah 1. 1/4 ke kiri, berarti min 1/4. Nanti akan ke atas lagi, 1/16. Terus, nah, ya, Y-nya juga sama. Y-nya itu pertama naik 2, turun setengah, naik lagi 1/8, dan seterusnya. Maka nanti akan ketemu jumlah akhir dari X dan Y-nya. Nah, yuk, S tak hingga itu apa? Nah, dari tak hingga A dibagi 1 min R. Nah, A-nya suku pertama, rasionya min 1/4. Kenapa? Karena min 1/4 dibagi 1. Rasionya min 1/4. Kenapa? Min setengah dibagi 2. Oh, berarti nilai X tak hingganya adalah suku pertamanya 1. 1 min, rasionya adalah min 1/4. Suku pertamanya 1, rasionya min 1/4. Oh, berarti 1 dibagi 4/5 alias 5/4. Oke. Oh, 1 dibagi 5/4. Tapi 5/4. Nah, 5/4. 1 ditambah 1/4 itu 5/4. Jadi koordinat akhirnya adalah X-nya 4/5. Y-nya juga sama. Koordinat akhirnya adalah nilai mula-mulanya ini 2. 1 ditambah 1/4 sama aja 2 dibagi 5/4, ketemulah 8/5. Nah, maka koordinat akhirnya adalah 4/5 X-nya, 8/5 adalah Y-nya. Koordinat akhirnya adalah B. X-nya 4/5, Y-nya adalah 8/5. Ada pertanyaan? Aman ya untuk nomor 8. Ini S tak hingga dari deret geometri. Nah, ya. Lanjut ke nomor 7. Dalam perhitungan suatu data, semua nilai pengamatan dikurangi 1.500. Ya, 1/6 dari mana? Nggak ada 1/6. Nah, ya. Nah, nggak ada 1/6. Oh, ini 1/16. Sorry, ini 1/16 ya. Ini 1/16 kalau benar ya. Oke. Jadi habis ke kanan 1/4, ke kanan 1, ke kiri 1/4, ke kanan lagi 1/16. Ada? Oke, 1/16 ini bukan 1/6. Ada? 1/16. Aman, Rafael tahu ya? Nah, itu 1/16, bukan 1/6.
Terus dalam hitungan data, ingat ya, saya buat kesimpulan dulu. Data itu seringkali untuk ditampilkan, untuk dikomunikasikan ke orang, ditunjukkan ke orang, dipresentasikan, ya, dipubliskan, itu seringkali dirubah, ya. Biar apa? Ya memenuhi selera orang. Kadang-kadang, nah, mungkin ada adik kemarin melihat, ya, pas mungkin duduk di pemilu mau kampanye itu ya. Nah, sering ada elektabilitas capres. Nah, misalnya kan, lah kok ini tiap lembaga survei beda-beda, ya bisa jadi, nah ya, itu memang teknik hitungnya beda, atau samplingnya itu berbeda, atau memang dibuat biar, oh yang pesan si A ya udah tak buat biar sesuai kesenangannya si A. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu kayak gitu, ya. Jadi yang lebih simpel lagi apa? Ya rapot adik-adik, ya. Adik-adik itu nilai rapotnya yang dirapot, gitu ya. Itu nilai asli bukan nilai yang sudah diolah. Ya nilai yang sudah diolah. Ada kita ulangan dapat 3, dapat 4, nggak mungkin di rapot itu dapat nilai 3. Ada. Kenapa? Ya seleranya, atau mungkin Pak Kepala Sekolah yang marah pasti nanti ya. Ini kok nilai anak murid itu kok bijine 3, 4. Nah, yang marah pertama bukan orang tua, bukan kita ya, tapi kepala sekolah, kan? Yang kedua mungkin orang tua kita, ya, nggak mau tahu ya, kok bijimu 3, ya, kok bijimu 4. Kita bisa aja menjawab, lupa koncoku sing biji loro keh. Nah, ya, kan nggak mau tahu kalau orang tua. Jadi kadangkala data, nilai sebelum dikomunikasikan, sebelum dipublish, sebelum diluncurkan, diolah. Nah, biar apa? Ya semuanya senang, gitu ya. Nah, sing duwe data ya seneng, sing delok ya seneng. Nah, ya. Nah, mengubahnya, mengolahnya bisa saja. Nah, ya bisa saja itu di plus. Nah, bisa saja ditambah atau dibagi, bisa juga dikali atau dibagi. Kalau data itu dikali atau dibagi, dampaknya apa? Semua indikator berubah, ya. Data itu mau kita kalikan 5 semua. Oh, berarti rata-ratanya berubah menjadi 5 kalinya, medianya ya berubah 5 kalinya, modusnya pun berubah. Jadi kalau data itu dikali atau dibagi, semua indikator berubah. Nah, ya, min, modus, median, seimbangan, apalah itu semuanya berubah. Tetapi jika data itu ditambah atau dikurangi, nanti ada beberapa indikator yang tetap. Nah, ya, ada yang tetap. Nah, siapa aja itu? Jangkauan. Nah, ya, yang pasti pertama adalah jangkauan. Nah, ya. Yang kedua simpangan baku, simpangan kuartil. Nah, ya. Ide. Nah, kenapa logikanya seperti itu? Kok bisa ya nek tak tambah kok tak kurangi kok jangkauannya ramalih ya? Ya, ya jelas logikanya kenapa? Misal nih, misal adik-adik punya data 4 terus 5. Terus 4, 5, 4 terus 10. Nah, ya. Tengah-tengahnya ya diantaranya ya. Jangkauannya berapa ini jangkauannya? Jangkauannya 6. Kemudian tak tambahi 2 semua, tambah 2, tambah 2. Ini 6, ini menjadi 12. Berapa jangkauannya? Ya tetap 6. Ya, jadi yang kanan maju, yang kiri juga maju. Jadi kenapa kok tak tambah, kok tak kurangi jangkauannya tetap? Ya karena selisih itu kalau yang kanan nambah 2 dan kiri nambah 2, maka selisihnya akan sama. Aja? Nah, sekarang semula rata-ratanya adalah lagi nggak tahu. Nah, ya, jadi data itu saya buat ilustrasi ya. Nah, data itu ilustrasinya adalah menjadi dengan cara dikurangi 1500, dikurangi 1500, didapat rata-rata jangkauan, simpangan kuartil, modus.
Nah, rata-ratanya ini ternyata 15, jangkauannya 40, simbangan kuartilnya 15, modusnya 16. Maka artinya sebelum diolah, nah sebelum diolah rata-ratanya ya tinggal ditambah 1500, 1515. Jangkauannya berapa? Tetap 40. Simbangan kuartilnya berapa? Ya tetap 15. Nah, itu ya. Seperti itu cara berpikirnya. Kenapa? Yang tetap itu ada jangkauan, simbangan baku, simbangan kuartil. Jangkauan, simbangan baku, kuartil itu sama. Dikurangi nggak merubah jangkauan dan simbangan kuartil. Tapi kalau dikali atau dibagi, semuanya berubah. Modusnya berapa? Ya ditambah 1516. Ada? Ada? Yo, rata-rata 15-15, betul? Betul. Nah, ini ya. Jangkauan 40, betul. Modusnya 1515. Ini 1516 ya. Nah, ini diganti aja ini. Ini 1516 ini yang bener iki kita ganti ben ono jawabane. Ini ora 515, ini 1516 iki. Wes. Ini ya. Tak ganti ini 1516. 1516 ya, sesuai aja dengan soalnya, nggak usah tak ubah 6. Nah ini ya, nah yang benar modusnya 1516. Nah dia diganti, nah dia apa-apa kan data itu bisa diubah-ubah, nah dia sesuai selera. Nah seleranya itu tapi yang penting betul ya. Jadi modusnya 1516 ini benar. Nek simbangan kuartil berubah, ini salah. Nah ini ya, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Jirolu. Nah paham ya? Yang penting paham asal usulnya. Ngopo kok berubah, ngopo kok orang berubah. Saya sudah ngerti. Oh iya logikanya ini ngono toh. Nah ini ya. Paham ya? Semula rata-rata 15 kurangi 1.500 ya jadi 15. Semula jangkauannya 40 kurangi 1.500 pun tetap 40. Nah, itu ya. Nah, modusnya yang terakhirnya itu 15 ya awalnya 1516 ya. Oke, aman ya. Aman. Nomor 8. Nah, itu ya. Kita akan mencari nilai objektif atau fungsi objektif nanti yang nilai maksimumnya itu bakal di A ya, biar kita tidak menguji titiknya satu persatu dengan berbagai macam fungsi objektif, kita bisa ngecek gradien ya. Ada satu buah kesimpulan yang itu berlaku pasti ya. Apa itu? Saya tulis misalnya ini garis satu. Garis 1 itu berarti punya gradien 1. Yang kedua ini garis 2. Jadi punya gradien 2. Ya. Ada sebuah kesimpulan, ya. Nilai maksimum itu di titik potongnya. Titik potong L1 dan L2. Kalau dalam hal ini adalah titik A, itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Gradien fungsi objektifnya itu berada di antara M1 dan M2. Nah, ini ya, jadi nilai maksimum itu ada di titik potong, itu syaratnya adalah gradien fungsi objektifnya yang di antara A, B, C, D, E ini mulai dari atau berada dari M1 sampai M2. Nah, kita gampang ngeceknya. Gradien garis pertama ini adalah minus. Kenapa minus? Miringnya dari kiri ke kanan. Ada minus. Tegaknya 6, tidurnya 3.
min 6 bagi 3. Jadi gradiennya adalah minus 2. Kemudian garis kedua, nah ini garis kedua, dia punya gradien juga. Tidurnya adalah 6, tegaknya adalah 2. Jadi min 2/6 alias min 1/3. Nah, berarti nanti gradien fungsi objektifnya itu nggak boleh keluar dari min 2 dan min 1/3. Keluar dari itu wis mesti bukan dia. Ya, kita cek gradien yang A. Berapa ini gradien jawaban A? Gradiennya adalah min nempel di X bagi nempel di Y. Gradiennya adalah min 4. Keluar nggak dari syaratnya? Keluar. Nah ya, berarti bukan A ini jawabannya. Kenapa dia gradiennya adalah min 4? Yang B gradiennya berapa ini? Min nempel di X bagi nempel di Y malah 4. Wih, coba ngawur meneh. Nah ya, gradien yang C berapa ini? Min 2. Ada min 2. Berarti jawabannya mana? Yo C itu. Nah ya, ya C itu jawabannya. Nah dia, kenapa B salah? Karena ini gradiennya adalah 2. Kenapa E salah? Gradiennya adalah min 5/2. Min 5/2. Min 5/2 itu di luar dari min 2 sampai min 1/3. Nah ini ya. Sing bener ya cuma C ini sing bener. Nah ini ya, yang punya gradiennya adalah minus 2. Nah di sini ada pertanyaan, jadi nggak usah nguji satu-satu, boleh titik A, C, udah dilebok di sisi, ya bakalan lama. Nah ini ya, ingat ini penting, yang di atas ini penting, itu sebuah sebuah kesimpulan dari program linear ya. Nek dulu namanya garis lidik ya boleh ya. Garis lidik itu syaratnya atau nilai objektif itu atau nilai maksimum ada di titik potong M1 M2 itu jika gradien fungsi objektifnya diapit oleh M1 dan M2. Jadi ya. Yo nomor 8 sudah, kita nomor 9 ya. Ini gampang nih nomor 9. Determinan A pangkat 3, ya sama aja det A dipangkatkan 3. Ini det A dipangkatkan 3. Determinan A bisa dihitung, bisa sekali, min 1 kali 105, berarti adalah min 105, min, berarti ditambah 100 dipangkatkan 3. Nilainya adalah min 5/3, minus 125. Gampang banget ini. Set. Nomor 10 langsung ya. Lagi rampung gasik iki. Nah dia rampung gasik ya. Masih ya enggak pas paling ya, paling waktunya sisa dikit lah nanti ya. Nah tergantung nanti ngulur ya. Ini tak lambatkan aja biar nanti pas 2:30 ya. Lah soalnya ming 15 sih. Nah ya. Nah nek digarap langsung bus gantian waktunya cepat habis. Tapi yang penting adalah kalau bisa cepat ya cepat, selama itu mudah dipahami ya. Ini emang kudu diterangkan ya kita terangkan ya. Biar nanti paham ngopo kok seperti itu, kenapa seperti itunya, itu biar paham. Yuk. Nomor 10 ini juga sudah sering diajari mesti ya. Tipe soalnya adalah yang ditanyakan ini penyelesaian. Berarti yang ditanya X-nya. Disediakan X ya, ditanya X, disediakan X. Itu soal yang paling enak kayak gitu ya. Ini kategori soal yang paling enak. Ditanyakan X, disediakan X. Enak banget tuh, kayak milih ya. Tinggal mencoba, tinggal memilih. Nah, mencoba angka itu yang paling mudah dihitung dan itu membedakan. Jadi, mencoba angka itu kriterianya memenuhi 2 syarat. Yang mudah dihitung ya, dan yang membedakan. Apa artinya membedakan? Beberapa opsi punya angka yang mau kita coba, beberapa opsi lain tidak punya. Nah, ya, saya ambil contoh misalnya 0. Nah, ya.
Boleh nggak saya mencoba dengan X-nya 0? Boleh. Kenapa? Memenuhi dua kriteria tadi. 0 itu mudah dihitung, ya. Nah, seawam-awamnya anak sekolah, nguji dengan angka 0 itu paling gampang, ya. Yang kedua, 0 itu membedakan. Kenapa? A tidak punya 0. B punya 0, C punya 0, D punya 0, E tidak punya 0. Ya, jadi yang punya 0 3, yang nggak punya 0 2. Kalau 0 salah berarti 3 ini terbuang. Ini 0 bener. Nah, itu ya 3 ini yang tersisakan. Itu ya logikanya seperti itu. Ya coba 0. 0 digantikan X berarti min 7 pangkat 8. Min 7 pangkat 8 dikali 12 pangkat 3. Nah, itu ya. Dibagi min 6 pangkat 6. Wis, aja polos ya, jangan naif yuk dihitung iki mumet min 7 pangkat 8 ya ora usah ya. Lihat tanda plus minnya aja. Kenapa? Kurang dari 0 itu kan dikatakan negatif. Nek kiri negatif berarti bener, nek kiri positif berarti salah. Wis kan gitu ya gampangannya ya. Bilangan min dipangkatkan dengan genap ini positif. Positif dipangkatkan berapapun ya tetap positif. Nah, itu ya. Min dipangkat genap ya positif. Nah, jadi kesimpulannya kalau diganti X-nya sama dengan 0, positif ini kurang dari 0. Bener apa salah kira-kira? Ya tetap salah. Nah, ini ya. Sing jenenge kurang dari 0 itu negatif. Lah nek kurang dari 0 kok dikatakan positif salah. Nah, ini ya. Yang salah berarti B, C, D. Tinggal A atau E ya. Cari angka yang membedakan di antara A dan E. Boleh angka 5, 6, 7 berapapun nggak apa-apa. Yang penting apa? Mudah dihitung dan membedakan. Yuk. Lebih dari 4 punya 5 enggak? Punya. Kurang dari 4 punya 5 enggak? Enggak punya. Ya sudah kita coba dengan 5. Nah, ya. Coba wae dengan 5 dimasukkan. Nah, ya. 2 kali 5 10. 10 kurangi 7 3. 3 pangkat 8. 12 tambah 5 17. Kurangi selawe negatif. Nah, ya. 17 kurangi selawe negatif min 8 pangkat 3. 25 tambah 5 30 kurangi 6 24. Kurang dari 0. Ingat, ini 3 pangkat 8 positif. Min 8 pangkat 3 negatif. Nah, jadi min dikalikan dipangkatkan dengan bilangan ganjil itu negatif. Dibagi positif kurang dari 0. Ketemunya negatif kurang dari 0. Ini adalah pernyataan yang benar. Oh, berarti sing bener kuwi sing duwe 5 ya. Sing duwe 5 ternyata adalah yang A. Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya, aman ya. Yang punya 0 itu BCD. 0 ternyata salah. Yang punya 5 itu yang A. Oh, 5 ternyata benar. Oh, berarti jawabannya adalah A. Terus nomor 11 ada balon berbentuk bola. Wes, bola itu volumenya piro? Bola itu bola volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ya. Perubahan volume per detik. Nah, oh berarti itu dV. Perubahan volume ya. Volume bertambah, volume berubah 100 cm per detik, maka boleh ditulis itu dV dt. Nah ini ya, dV dt itu 100 cm per detik. Yang ditanya adalah perubahan jari-jari. Perubahan jari-jari. Perubahan jari-jari.
Sing ditekokke adalah DRDT. Perubahan jari-jari DRDT. Nah, ya. Saat diameternya 50, diameter 50 berarti R-nya adalah selawi. Ya, dah. Kita punya data volume bola. Kita punya data DVDT. Sing ditanya DRDT, ya sudah kita gunakan turunan yang. Nah, ya. Menggunakan istilahnya chain rule atau dalil rantai ya boleh. Chain rule. DVDT itu boleh ditulis. Kita punya variabelnya di volume itu R, ya DVDR dulu. Kemudian baru pertanyaannya DRDT. Paham ya? Ini sudah ada nilainya 100. DVDR bisa nggak dihitung? So pasti bisa. DVDR itu volume diturunkan terhadap R. 4/3 kali 3 ya tetap 4. Nah ini ya, Pi itu konstanta bukan variabel. Yang variabel itu R-nya. Pangkatnya yang semula 3 turun menjadi 2. Oh kalau begitu DVDR ini adalah 4 Pi R pangkat 3 pangkat 2. Nah ini ya, yang ditanya DRDT. DRDT. Nah, yuk ada keterangan lagi. R-nya adalah 25. Ya, wis tinggal masukkan. R-nya 25. Nah, dimasukkan aja ke sini. Nah, ini ya. 100 sama dengan 4 kali Pi kali selawi kali selawi. Nah, ya. Kali DRDT. 100 itu sama aja 4 kali 25. Oh, tadi DRDT-nya adalah cukup dipindah ruas. Nah, ya. 1 dibagi 25 Pi. 25 Pi. Ya, ada pertanyaan. DRDT-nya ruas kirinya ini sudah 1 25 Pi. Nah, ini ya. Jawabannya apa Pi? 1 bagi 25 Pi sing A. Oke, yang gede. Ada pertanyaan untuk nomor 11. Ini ditunggu ya. Ada pertanyaan nomor 11. Kita punyanya DVDT. Ditanya DRDT. Ya sudah, kita gunakan chain rule ya, tinggal dalil rantainya. Nah, yuk. Sudah sampai di nomor 11, kita lanjut ke nomor 12. Sebuah bilangan real diambil secara acak dari min 5 sampai 10. Yang ditanya adalah peluang. Jadi kita menghubungkan antara konsep pertidaksamaan dengan konsep peluang. Konsep pertidaksamaan dan konsep peluang. Jadi di sini nilai X yang memenuhi. Nah, yang namanya peluang itu adalah yang diminta dibagi seluruh. Nah, peluang itu yang diinginkan atau yang diminta. Yang diinginkan dibagi seluruh. Banyak nilai X yang diinginkan dibagi seluruh nilai X itu juga boleh. Banyak kemungkinan yang kita inginkan dengan seluruh kemungkinan itu juga boleh. Nah, dalam hal ini sampelnya adalah seluruh nilai X yang diberikan. Oh, kalau begitu nilai S-nya ini adalah nilai S-nya ini adalah
semua nilai X dari min 5 sampai 10. Atau kalau mau ditulis 10 dikurangi min 5. Ini 15 sebagai sampelnya. Nah, itu ya. Maka yang memenuhi atau yang diinginkan itu yang solusi dari akar dari X kuadrat plus min 6X kurang dari 4. Yo, solusi dari pertidaksamanya dulu kalau dikuadratkan nih. X kuadrat min 6X lebih kecil dari 16. Pindahkan ke kiri. Terus dicari batasnya. Nah, ini ya. Ini berarti X min 8 sama X plus 2. Maka akan diperoleh solusinya dari yang pertidaksamaan dari sebelum memasukkan syarat. Nah, ya, nanti ada syarat yang perlu dimasukkan. Ini adalah kurang dari min 2 sama lebih dari 8. Tanda yang menempel di X kuadrat itu plus, berarti plus, min, plus. Yang diinginkan yang min, berarti yang di sini. Ingat belum selesai, kenapa? Ada syarat. Oh, syaratnya jangan lupa. Syaratnya adalah yang di dalam akar X kuadrat min 6X itu nggak boleh min. Nah, kalau ini dikeluarkan X-nya, X min 6. Oh, kalau dibuat garis bilangannya itu punya batas 0 dan 6. Batasnya adalah 0 sama 6. Tandanya sama plus min plus. Tapi yang diinginkan adalah yang plus. Kenapa? Lebih dari 0. Sehingga yang memenuhi adalah yang di sebelah luar. Nah, jadi solusi akhirnya kita iriskan. Aja. Karena soalnya min 5 sampai 10 betul pertanyaan dari Rosani. Kenapa 15? Karena ini dari soal min 5 sampai 10. Nah, aja. Mesti 15. Aja. Yo, solusi akhirnya dari gabungannya adalah solusi akhir dari gabungannya. Nah, solusi gabungannya adalah berapa itu? Sampai gede aja ya. Nah, di sini ada min 2, ada 0, ada 6, ada 8. Kata yang pertama tadi dari min 2 sampai 8. Kata yang kedua lebih dari 6 atau kurang dari 0. Set. Nah, itu ya. Sehingga solusi akhirnya adalah antara min 2 sampai 0 atau 6 sampai 8. Ingat tadi intervalnya itu 15. Yang di sini intervalnya berapa ini? Intervalnya adalah 2. Yang ini juga 2. Maka peluangnya adalah 2 tambah 2 dibagi 15. 4/15. Oke, diulangi atau tidak? Jadi peluangnya yang memenuhi solusi 1 sekaligus memenuhi solusi 2. Solusi satunya antara min 2 sampai 0, intervalnya loro. Intervalnya yang kedua 6 sampai 8, intervalnya 2. Jadi 2 tambah 2 bagi seluruhnya. Ini atau ini tambah ini. Ada? Oke, kalau misalnya kurang dari doang berarti nanti dikurang min 2 ya Mas. Nah, ya. Ya, jadi interval tertutupnya itu nggak mungkin kurang dari 2. Nek interval tertutup kayak gini jenis nggak tertutup ya. Ya misalnya X kurang dari min 2 tertutup atau tidak? Tidak tertutup. Ini sampai minus tak hingga sana. Nah, ya, interval tertutup itu ada batas kanan dan batas kirinya. Interval tertutup dari samplingnya seperti itu ya. Min 5 sampai dengan 10. Nah, ya, ada 16 itu batasnya itu selisihnya aja. Nah, ya. Pojok min pojok. Ya.
Nah, min 5, 10. Jadi 10 min 5. Nah, itu ya. Yang dicari bukan angkanya, ini intervalnya. Nah, ya. Ambil contoh misalnya, yo niki ben ora bingung kok ora 16 ya. Nah, ya. Ambil contoh niki. Red. Nah, ini min 1. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Yo intervalnya ono piro? 1, 2, 3, 4. Nah, sama aja 4 itu 3 min 1. Nah, ya. Kok enggak 16 ya? Ya karena itu intervalnya, bukan angkanya. Ini angkanya betul, ini ada 5. Ini yang ditanya itu intervalnya, ya. Bukan yuk min 5 sampai 10 ada 16, tidak. Ini intervalnya, ya. Oke, Aza ada pertanyaan apa tidak? Itu pertanyaannya. Kok menghitung banyak min 5 sampai 10 ada 16 bilangan? Iya betul, ya. Min 3, min 1 sampai 3. Ini misalnya gini. Ini banyak bilangannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 bilangannya. Tetapi intervalnya adalah 4. Nah, ini ya. Oke, sudah paham, aman. Yes, betul ya. Yo, sudah nomor 12. Yo, kita lanjut ke nomor 13. Jika luas gambar di bawah ini adalah 41-an dengan A itu antara 3 dan 5, ya. Pertanyaannya B itu bakal dari berapa sampai berapa? Oke, kenapa X kuadrat min 6X nggak boleh kurang dari 0? Ini syarat akar ya. Ada pertanyaan satu lagi dari Vivi Union, ya. Pak, kenapa X kuadrat min 6X tidak boleh kurang dari 0? Ini syarat bentuk akar. Jadi syarat bentuk akar. Saya tambah ini syarat dari bentuk akar. Nah, bentuk akar itu isinya nggak boleh sembarang, ya. Akar min 7 ya nggak ada, akar min 5 ya nggak ada. Ini akar 0 boleh, akar 4 boleh, jadi tidak boleh min. Alias simbol matematiknya lebih dari sama dengan 0. Nah, ya, tidak boleh negatif. Clear ya, Vivi? Yuk, kita masuk ke nomor lagi. Luasnya adalah 40. Mau dipotong-potong nggak apa-apa. Nah, ya, mau di segmen-segmen ya boleh. Nah, ya. Oke, jadi di sini ada ini. Panjangnya adalah apa itu? A plus B ya. Nah, lebarnya juga A plus B. Ini kalau mau diutuhkan, ya diutuhkan ke atas ini. Nah, ini kan berarti B. Ini B, ini juga B. A plus B kuadrat, nah ini ya, dikurangi B kuadrat, itu hasilnya 40. Luasnya adalah A plus B kuadrat dikurangi B kuadrat adalah 40. Nah, ini ya. Jadi kalau ini ditulis A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikurangi B kuadrat 40. Nah, B kuadratnya hilang. Kreng. Sehingga nanti diperoleh A kuadrat plus 2AB sama dengan 40. Aja. Atau nanti hanya mau dikeluarkan ya boleh. A dikali A plus B sama dengan 40. Nah, A itu antara 3 sampai 5. Nah, ya. Terus lagi. Berarti yang nilai 40, A itu 3 sampai 5, berarti B-nya lagi. Kalau kelilingnya dulu boleh. Kelilingnya adalah 4AB.
4A plus B. B-nya dimasukkan aja di sini ya, boleh nih. Ini aja, luas adalah A plus B kali A plus B. A kuadrat itu berarti antara 9 sampai 15. A kuadrat ini berarti antara 9 sampai 15. Berarti 2AB-nya, nah, A kuadratnya dari, ya itu luas-luas ya. Ini luas-luasnya kan adalah, ini sisinya A plus B, ini ya A plus B, sehingga luas daerahnya tadi A plus B kuadrat dikurangi persegi yang kecil, ini B kuadrat. Oke, Fajar Satrio, nah ya, ini luas daerah. Luas daerah itu berarti kita genep ke ini ada B sekalian, jadi didapat A plus B kuadrat dikurangi B kuadrat itu 40. Ya. Nah, 15 sampai, nah 15 apa, 25 apa? Di 15 apa, 25 apa? Di 9 itu dari A kuadrat, ini kan A-nya dari 3 sampai 5. Terus nek A kuadrat berarti 9 sampai 15. 2AB berarti 40 dikurangi, ya. 2AB berarti 40 dikurangi A kuadrat ya. A kuadrat itu dari 9 sampai 15. Ini mau ditulis 2AB berkisar dari 40 min 9 itu berarti 31. Nah, ini ya. 2AB berkisar dari, ini aja, 2AB berkisar dari 40 min 9, 31. 40 kurangi 15 ini adalah 25. Ada 5 kuadrat kan 25. Oh ya 25 ini kok 15 sih. Nah, ya betul, ini 15 ini. Ya 15 ya 25 ini. 25. Nah, ini betul 25. 25 berarti kirinya 15 ini. Oh. 9 sampai 15. 9 sampai 25, 90 kurangi 25. Hapus dulu ini 25. 40 kurangi 25 berarti 15. Itu 2AB-nya ya, antara 15 sampai 21. Terus kalau dibagi 2, piro iki? 7,5. 15 per 2. 15 per 2 ini AB 31 per 2. Nah, ini ya. Terus pengennya B ya dibagi A. A-nya itu dibagi 3. Bagi 3 sampai 5 ya. Jadi A-nya dari 3 sampai 5. 5-nya dibagi 5, 15 dibagi 5. Yang ini dibagi 3. Nah, maksudnya seperti itu. Yang ini dibagi 5, yang sana dibagi 3. Sehingga akan diperoleh nilai B-nya itu berkisar dari 15 bagi 5, ini 3 per 2, yang di sini 31 per 6. Ada ya? Oke, jadi nilai B-nya itu dari, oh enggak ada sama dengan ini. Tanpa sama dengan, dari ini dari awal enggak ada sama dengan. Tanpa sama dengan. Nah, interval terendah atau batas terendah itu sekecil-kecilnya. Kenapa enggak dibagi 3 semua? Kenapa ini enggak bagi 3, enggak dibagi 3?
ini dibagi 5, ini dibagi 3. Ingat, untuk mencari batas interval yang paling bawah, itu dicari sekecil mungkin. Biar sekecil mungkin, berarti dibagi dengan yang besar. Untuk mencari batas kanan, dibagi yang sebesar mungkin. Biar sebesar mungkin dibagi dengan yang kecil. Ya. Ini kenapa kok ini bagi 5, ini bagi 3, kok nggak sama aja? Karena kita konteksnya adalah mencari batas interval. Biar batas itu memenuhi semuanya adalah cari batas kirinya paling kecil, batas kanannya paling besar. Biar batas kiri paling kecil, pembaginya yang banyak. Biar batas kanannya paling besar, pembaginya yang sedikit. Ya, jadi ini antara 3/2 sampai 31/6. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sampai di nomor 13, nomor 14 sekarang ya. Dua buah parabola memiliki puncak yang sama. Titik parabola pertama memotong sumbu X di A0, B0, memotong sumbu Y di 0-32. Parabola kedua definit positif memotong sumbu Y di 0,4. Ya. Jika A dan B dua bilangan bulat positif pertama, dua bilangan bulat positif pertama yang habis dibagi 4, maka parabola kedua adalah, yuk kita ilustrasikan gambarnya dulu. Nah, parabola pertama itu berarti membukanya kemana? Membukanya ke atas atau ke bawah? Nah, membukanya adalah ke bawah. Parabola pertama itu membukanya ke bawah. Ini lagi memotong sumbu Y di -3 kedua, akan di sini aja. Parabola pertama berarti membuka ke atas ini. Nah, dia. Parabola kedua membukanya ke bawah. Di copy lagi. Tidak bisa di copy aja. Copy lagi. Oke, saya buat 2 aja ya. Yang satu biru. Nah, ini ya. Ada parabola 1, parabola 2. Memotong sumbu X ini di A dan di B. Koordinat puncaknya adalah nggak tahu aja. Memotong sumbu Y-nya ini di 0,-32. -32. Ini motong sumbunya di 40. Ini ya. A dan B itu bilangan bulat, dua bilangan bulat positif pertama habis dibagi 4. Berarti A-nya ini adalah 4, B-nya ini adalah 8. Ini ya. Oke. Parabola yang pertama berarti punya persamaan Y sama dengan X kuadrat atau X min A dikali X min B dulu ya. X1 nya adalah 4, langsung aja. X2 nya adalah 8, atau mau ditulis X kuadrat min 12X tambah 32 juga boleh. Nah, jadi puncaknya adalah berapa ini? Memotongnya antara 4 dan 6 berarti adalah 6. Koordinat puncaknya berarti saat Y-nya 6, saat X-nya 6, berarti dimasukkan Y-nya adalah 36 dikurangi lagi 12 kali 6, 12 kali 6, 0,-32. -32 A-nya adalah -1 ya, balik ini -1, A-nya -1.
hanya minus 1. Ada minus satunya ini. Minus 1. Nah, minus 1. X min 8, sehingga Y-nya adalah minus dari min 12X ditambah 32 min X kuadrat plus 12X minus 32. Ya, diperoleh koordinat puncaknya 6, dimasuki min 6, Y masuki 6, lagi min 36 tambah 72 berarti plus 36. X-nya 6, Y-nya adalah min 36 ditambah 72 minus 32, positif 4 ya. 36 kurangi 32 berarti positif 4, min 6,4. Nah, parabola kedua sudah bisa dicari. Nah, ini ya. Titik memotong sumbu Y-nya itu di 0,4. Pasti yang salah adalah ini. Nah, ya, terus sama dengan ini pasti salah, ya. Kemudian X kuadrat plus 40 itu pasti keliru, ya. Kalau X kuadrat plus 40 itu harusnya menempel di sumbu Y atau pas puncaknya di sumbu Y. Yang paling betul itu dimasuki 6 ketemu 4. Dimasuki 6 ketemu 4. X-nya 6 harus 4. X-nya 6 harus 4. Dimasukkan ke opsi jawaban D itu mesti salah. Kenapa? Ini positif semuanya. 40 ditambah 12 kali 4 tambah X kuadrat, mesti ini salah. Ada, jadi nggak usah menghitung, cukup dimasukkan. Oh, jawabannya itu mesti nanti yang B. Nah, ya, kenapa memotong sumbu Y-nya harus di 40? Yang pasti keliru adalah B sama C. Sumbu simetrinya itu harus 6. Yang pasti keliru adalah D sama A. Nah, ya, jadi ngecek dari sumbu simetri itu D sama A salah. Memotong sumbu Y 0,40, B sama C salah. Nah, ya. Nomor terakhir satu lagi. Nah, ya. Limit X menuju 0 ya tinggal pakai turunan. Turunkan, masukkan. Turunkan, masukkan. Nah, satu di bawah aja ya. Turunkan, masukkan. Dua dikali dua dikali 1/2 akar X min min. Nah, ya. 2 dikali 1/2 akar X dibagi 2 akar 5 plus 2 akar X 2 akar 5 min 2 akar X. Satu per 2 akar X. Nah, yang tinggal coret-coret loro. Nah, ya. Tinggal tulis ke bawah lagi yang bisa ditaruh di bawah. 1 dibagi 2 akar X akar 5 plus 2 akar X. Min ketemu min. Ya, di sini ada min ketemu min. Min ketemu min di sini. Jadinya adalah plus 1/2 akar X
akar 5 min 2 akar X dibagi 1/2 akar X. Coret meneh 2 akar X-nya, 2 akar X-nya, 2 akar X-nya. Diperoleh tinggal dimasukkan terakhir 1/akar 5 ditambah 1/akar 5, 2/akar 5 berarti 2/5 akar 5. Oke, sambung. 2/5 akar 5. Turunkan, masukkan. Oke, pas 30 menit ya. Pas 90 menit. Oh, masih 2 menit ya. Masih ada 2 menit. Ada yang perlu screenshot? Yang nggak ada ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? SS. Oke, yo nomor 15 SS dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nomor 14 SS dulu. 2 3 4 5 6 7 8. 13 12 12 yang ini ya dia. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dia nomor 4. Oke, yuk 4. Wis, jar, wis ya. Baik, habis ini yang IPA akan dilanjutkan dengan fisika, kemudian yang IPS dilanjutkan apa?